Kita nanti tilawah dari awal ya jamaah. Alhamdulillah hujan-hujan, jamaah masih berkenan datang. Insya Allah nanti Allah berikan balasan terbaik buat jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Membaca doa yang Nabi sering baca setiap subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baca doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibunda, ayahanda, hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena Allah karuniai kita hujan. Kata Nabi, di antara yang harus dibaca kalau kita mendapati hujan adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Boleh diulangi ya jamaah, saya pimpin jamaah ulangi bersama-sama. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu anjuran Rasulullah kalau kita mendapati hujan. Masya Allah. Semoga Allah mengganti setiap langkah jamaah menuju masjid ini. Hujan-hujan Allah bayar semuanya dengan selaksa kebaikan yang makin berkah, makin berlimpah, dan Allah buat gelapnya di pagi ini besok jadi terang benderang pada hari kiamat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain hujan, hari ini juga spesial karena kita kedatangan tamu Bunda Luki, Ayah Tom John dari Bogor. Juga kita kedatangan tamu Ibu Reni Indrayani, Ibu Reni Indriani dan Ibu Nelly beserta Bapak Basuki sekeluarga besar dari Ciputat, Tangerang. Masya Allah. Semoga ayahanda, ibunda semua selalu dalam jagaan terbaik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah, hari ini kita mau melanjutkan ya jamaah. Wah Masya Allah, hujan-hujan pakai payung. Insya Allah nanti ada hadiah spesial. Sebagaimana jamaah berjuang juga dengan penuh perjuangan, nanti ada hadiah spesial dari Ayah Tom John sekeluarga biiznillah insya Allah. Mari jamaah kita, Ibu mohon izin boleh pindah ke tengah sini Ibu. Biar nanti kalau ada yang datang lagi nggak ketutup. Atau maju ke sini boleh Ibunda, maju ke sini boleh Ibunda. Biar nanti nggak ketutup pintunya Ibunda, kalau ada yang datang nyusul-nyusul nggak ketutup.
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza. Kita tilawah dulu ya jamaah seperti biasa. Surah Ar-Rahman, kita lanjutkan tadabbur ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha. Wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti. Wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihah wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi. War rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kemarin kita membahas ayat 1, 2, 3 sampai ayat ke-8. Sekarang kita masuk ayat yang ke-9. Dan tegakkanlah keseimbangan itu, jangan kamu mengurangi keseimbangan itu, juga sudah kemarin jamaah ternyata. Berarti kita bahas ayat 10 sampai ayat ke-12, sampai ayat ke-13. Ayat yang ke-10. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi Allah bentangkan untuk makhluk-makhluknya. Maknanya bumi ini tempat karunia Allah hamparkan. Makanya ada ayat idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau selesai sholat, carilah karunia yang Allah hamparkan di muka bumi. Hadirin, setiap makhluk rezekinya sudah Allah takar. Semua makhluk. Wa fis samaa'i
samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah berfirman dalam Al-Quran, di atas langitlah rezeki kalian sudah Allah catat, tinggal kita menjemput dengan ikhtiar yang terbaik. Maka Allah berfirman, bumi ini telah Allah bentangkan untuk makhluk-makhluknya. Ayat yang ke-11. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Di dalam syurga ada buah-buahan. Di dalam syurga ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Hadirin, Rasulullah pernah cerita. Rasulullah cerita begini jemaah. Tentang syurga. Mau masuk syurga semua atau enggak jemaah kira-kira? Amin, semoga Allah pantaskan kita menjadi penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah cerita, syurga itu jemaah ada pohon, ada bangunan, ada sebagaimana saat kalian hidup di dunia, kalian akan mendapatinya lagi di syurganya Allah. Terus Nabi cerita, siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdih, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanamkan untuk dia satu pohon kurma di syurganya Allah. Cuma dengan ngucapin apa? Subhanallah wa bihamdih, itu tok. Nggak ada tambahan subhanallahil azim. Adapun ada tambahan subhanallahil azim, pahalanya beda lagi. Tapi siapa yang mau ditanam satu pohon kurma di syurganya Allah, hendaknya beliau mengucap subhanallah wa bihamdih. Mari ucap 10 kali jemaah. Subhanallah wa bihamdih, 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 subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi, siapa yang baca itu sekali, satu pohon untuk dia di syurganya Allah. Kalau 10 kali berarti berapa pohon? 10 pohon di syurganya Allah. Dan Nabi pernah cerita, satu pohon kurma di syurga besarnya 100 tahun perjalanan kuda yang paling cepat, itu pun belum sampai di ujung pohonnya. Satu pohon perjalanan 100 tahun kuda yang paling cepat, itu pun kata baginda Rasulullah belum sampai ujung pohonnya. Berarti gede banget jemaah. Bayangin jemaah, satu pohon itu kayak 100 tahun jemaah perjalanan kuda yang paling cepat, belum mencapai ujungnya. Lah kalau jemaah tadi baca 10 kali 10 pohon berarti 1000 tahun perjalanan kuda yang paling cepat, belum sampai di ujung pohon tersebut. Saking besarnya pohon kurma di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kalau kita menukar dunia, kalau kita menukar syurga sama kesenangan dunia, gak ada harganya jemaah. Bahkan Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini di sisi Allah lebih besar kecuali hanya seperti sebelah sayap seekor nyamuk. Kecuali seperti sebelah sayap seekor nyamuk, bahkan lebih-lebih gak ada harganya di sisi Allah. Saking kalau dibanding akhirat, saking kalau dibanding dunia dibanding akhirat, syurga jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih abadi. Makanya pernah kan kami mengucap kalimat sederhana, jamaah, kejar dunia pasti tidak dapat. Kalaulah dapat pasti sedikit. Kalaulah sedikit banyak misalkan, pasti enggak puas. Kalaulah puas pasti sementara, itulah namanya dunia. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak. Sudah banyak pasti puas,
sudah puas akhirat itu selama-lamanya. Di dunia tetap dapat apa yang perlu kita dapat, tapi ingat siapa yang menanam rumput nggak akan tumbuh padi. Tapi kalau siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Padinya tumbuh, rumputnya ya tumbuh. Orang-orang ngejar dunia, gila sama dunianya, akhiratnya nanti luput. Tapi kalau dia fokusnya mengejar ridhonya Allah, akhirat, dunianya ngikut. Coba ulangi kalimat sederhana ini. Kejar akhirat, kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat luput. Ditulis di kolom komentar ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Diulangi jemaah. Kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat luput. Sudah dibentangkan nih. Tinggal kita mau kemana? Ibunda, mau hidup sampai tahun 2123? Mau hidup sampai 100 tahun lagi? Aduh kayaknya mah cukup ya jemaah. Hidup kita memang ada batasnya karena Allah menciptakan batas supaya kita tahu asal kembalinya kita. Nabi Adam dari mana jemaah? Dari surganya Allah. Berarti kampung halaman kita adalah surganya Allah. Tapi kan jangan sekarang Ustadz. Iya sekarang nikmati makanya. Gimana cara menikmati semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipi? Tunggangi untuk berbuat baik. Tunggangi dalam rangka berbuat kebaikan. Makanya ayatnya fiha fakihah. Ini juga kata para mufassir, di dalam surga fakihah, ada buah-buahan. Buah-buahan bahasa Arabnya fakihah. 1, 2, 3. Fakihah. Fakihah. Buah-buahan. Ustadz besok saya tuh mau makan kecapi. Ada nggak di surga? Ada apa nggak jemaah? Delima ada nggak? Zaitun ada nggak? Duren Wonolelo ada nggak? Allah memberitahu dalam Quran surah Al-Baqarah yang kemarin kita bahas subuh syuruk kira-kira 4 bulanan lalu. Al-Baqarah di bagian pertengahan jelang agak awal-awalnya Allah berfirman, besok siapa yang masuk surga dia akan mendapati sebagaimana apa yang dia dapati di dunia. Dia mau minta apa? Ya Allah di dunia dulu punya sepeda ontel, Allah bisa kasih. Ya Allah di dunia kemarin nanam duren khas Wonolelo. Jemaah, Allah akan kasih duren, tapi ingat gak ada capek, gak ada lelah, gak ada nanam nunggu lama, gak ada. Ya Allah mau duren Wonolelo, Allah menurut sebagian beberapa pendapat asar dari nukilan asar dan dijelaskan ulama, nanti mereka tuh dikasih biji. Yang bijinya mereka tanam dengan cara sedikit dilempar. Detik itu juga bijinya langsung tumbuh batang, membesar, rimbun daunnya, berbunga, langsung berbuah. Buahnya itu langsung mendekat kepada yang melempar tadi. Jadi cetik, set, langsung duren Wonolelonya tuh deket gini jemaah. Set, nyoh. Masya Allah jemaah. Emang begitu jemaah. Kata Nabi, surga itu nggak ada capek. Kata Rasul, surga itu nggak ada, mohon maaf, ingus. Surga itu nggak ada, mohon maaf, keringat. Surga itu nggak ada, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar. Semuanya dikonversikan. Kalaupun nanti keluar keringat, tapi tidak seperti di dunia. Keringat penghuni surga wanginya lebih wangi dari minyak kesturi. Wangi luar biasa. Jamaah mau minta apa di sana? Tinggal begini, set.
tumbuh, tahu-tahu durennya mendekat ke jamaah. Ini yang kamu inginkan. Ya Allah, mau cimpedak ya Allah. Di sini ada cimpedak nggak jamaah? Ada buah cimpedak? Apa namanya di sini buah cimpedak? Sama. Apa? Krecek. Gori. Iya, itu cimpedak itu mirip nangka tapi bukan nangka. Ya dia beda gitu. Bacang ada nggak di sini bacang? Bacang itu buah kayak mangga tapi bukan mangga. Namanya bacang. Jangan mau minta apa aja, tinggal set. Tumbuh, daunnya mendekat dan tidak disulitkan, tinggal cetek langsung bisa dimakan. Bahkan jamaah pun kalau mau minta diambilkan, tolong ambilin ya. Penghuni surga akan Allah karuniai para pelayan-pelayan nanti. Nanti di Ar-Rahman kita bakal ketemu kok. Di Ar-Rahman nanti ayatnya kita akan ketemu. Diberikan dipan-dipan yang indah, view-nya view terbaik. Jamaah, kalau di dunia kita mau punya view terbaik harus rekoso loh jamaah. Betul apa betul? Mau ngelihat pemandangan bagus, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, minimal harus siap naik ke atas. Tempat yang agak tinggi, lantai 2 masjid, kelihatan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing kalau tidak hujan. Jamaah mau lihat Telaga Menjer harus naik dulu. Jamaah mau ke Sikunir naik dulu, ke Dieng naik dulu. Kalau jamaah mau menikmati bawah awan, awannya ada di bawah jamaah, harus capek rekoso. Surga semua pemandangannya indah. Maka untuk meraihnya juga harus dengan perjuangan. Meraih surga harus dengan apa? Perjuangan. Kata Imam Ahmad, kata Imam Abu Hanifah, tidak bisa masuk surga dengan birahatil jasad. Leha-leha nggak bisa. Disuruh sholat nggak mau. Puasa Ramadan nggak mau, bersodakoh mengorbankan atau mengorbankan harta terbaiknya nggak mau, terus dia berharap surga Firdaus yang paling tinggi, nggak bisa jamaah. Surga dipenuhi dengan perjuangan. Makanya Nabi pernah bersabda, kalau neraka diliputi dengan syahwat, wa huffatul jannah bil makarih, kalau surga diliputi dengan sesuatu yang tidak dia suka. Subuh-subuh, dingin-dingin, hujan-hujan, enaknya menurut hawa nafsu ngapain jamaah? Tidur. Hujan, ngaji subuh syuruk, apa tidur ya? Ngaji subuh syuruk, Masjid Muhammad Al-Fatih apa tidur ya? Menurut hawa nafsu enaknya tidur. Tapi orang beriman gak bisa disetir hawa nafsunya. Orang beriman gak disetir syahwatnya. Orang beriman mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Bukan dikendalikan tapi mengendalikan. Makanya tadi ngelihat ibu perjuangannya, hujan-hujan loh jamaah. Loh kok jamaah ramai? Kalau hujan yang datang cuma 3, yang datang cuma 5, yang datang cuma 10, itu pun udah jempol jamaah. Kalau saya punya jempol lebih dari 4, mungkin saya kasih jempol lebih dari 4 jamaah. Tapi ini sudah mah hujan, hujannya mah bukan gerimis, ini kan hujan agak-agak deres jamaah. Jamaah rela pakai payung, gelap-gelap, becek-becek, basah-basah. Masih sampai di tempat ini gak ada jamaah kecuali apa yang dikatakan para ulama, al jaza min jinsil amal. Allah kalau ngasih pahala pasti sesuai dengan kadar perjuangan. Kalau pas gak hujan perjuangannya sedikit, pahalanya ditakar dengan perjuangannya. Tapi begitu sudah mah hujan, sudah mah becek, melewati persawahan, harus pakai payung, belum lagi mungkin agak licin, harus hati-hati. Sampai di sini pun jamaah masih kedinginan karena tadi agak-agak tampias basahnya air hujan. Ingat jamaah, Rasulullah SAW terus menghibur kita.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kebaikan itu walaupun kecil tetap Allah balas. Termasuk perjuangan yang tadi Allah balas semuanya. Makin berat berjuang, makin besar balasan. Makin berat berjuang, makin besar balasan. Jadi jamaah gak apa-apa. Sedikit aja capek di dunia, emang harus capek. Nanti kita leha-lehanya di sana. Waktu itu ada seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah. Namanya siapa jemaah? Imam Abu Hanifah ini waktu umur 50 tahun, beliau itu masih membawa buku dan membawa pena. Beliau berlarian sama anak-anak muda yang usianya waktu itu belasan hingga 29 atau 30 tahunan. Beliau ini umurnya ada 50 jamaah. Tapi beliau masih belajar sama yang umurnya belasan. Beliau ulama besar, muridnya banyak, satu kali majelis ilmunya beliau dihadiri tidak kurang dari 1000 orang. Setiap kali kajian 1000 bahkan lebih, kajian 1000 bahkan lebih. Ulama besar masih belajar. Tahu jamaah, muridnya heran, terus muridnya nanya, "Ya Imam, Anda nih belajar terus wahai Imam." Begitu ditanya belajar terus, iya memangnya kenapa? Terus muridnya nanya lagi, "Mata rahah ya Imam?" Lantas Anda kapan istirahatnya wahai Imam? Jawab Imam Abu Hanifah sederhana jemaah. Ar-rahah hiya fil jannah. Istirahatmu itu adalah ketika kakimu menginjak surganya Allah. Itu baru istirahat. Jadi istirahat itu menurut Imam Abu Hanifah adalah besok ketika kita masuk surga. Di dunia capek, iya wajar. Lelah, iya wajar. Namanya juga dunia. Tapi di sana terbayar. Fiha fakihah. Jamaah mau fakihah. Apa tadi arti fakihah? Buah-buahan. Apapun jamaah minta Allah pasti beri. Mau buah ini ya Allah, nih. Mau buah itu ya Allah, nih. Tapi saya nggak mau nanam ya Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Allah datangkan lebih baik, lebih istimewa dari semua yang pernah dibayangkan, yang telinga pernah dengar, yang mata pernah memandang. Jamaah yang suka buah, duren misalkan, di sini mungkin impian kita tuh duren montong yang besar, yang bagus, yang mahal, harganya jutaan misalnya. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, di surga ciri-cirinya kata Nabi, ma la ainun ra'at. Matamu belum pernah melihat kenikmatannya. Wala uzunun sami'at. Telingamu belum pernah mendengarkannya. Wala khatara ala qalbi bashar. Hatimu belum pernah membesitkannya. Itu ciri-ciri surga. Jadi kalau jamaah bisa membayangkan, pasti lebih baik. Lah, lebih baiknya kan jamaah bisa batin. Pasti jauh lebih baik. Itulah karakter surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal habbuzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu Isra Mi'raj Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Selamat datang anakku yang salih." Karena Nabi Ibrahim ini kalau diruntut-runtut adalah bapaknya para nabi. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang anakku yang salih. Lalu terus kemudian Nabi Ibrahim cerita, "Wahai Muhammad anakku, beritahu kepada umatmu, surga itu tempat yang luas luar biasa. Pemandangannya indah dan elok. Tanamannya indah dan mempesona, dan umatmu bisa punya kafling di surga cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar."
Jamaah mau punya kafling di Wonosobo, harganya mahal apa murah? Apalagi di alun-alun Wonosobo, mahal apa murah? Mahal. Jamaah mau punya kafling di dunia, mahal. Tapi kabar gembira buat kita yang hari ini masih ngontrak, termasuk yang berbicara, jamaah kita bisa punya kafling di surganya Allah. Nah gimana cara beli kaflingnya? Bayar pakai apa Pak Ustadz? Bayar pakai uang. Bayar pakai apa? Kata Nabi Ibrahim, dibayarkan dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanya dulu ada guru kita yang menggaungkan itu. Itu sebenarnya hadis Muslim, di packaging dengan bahasa yang lebih familiar. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bilang umatmu, surga dataran yang luas, bagus, pemandangannya tak terkalahkan, tak tertandingi. Tanaman-tanamannya indah dan mempesona. Dan umatmu gampang kalau punya tanahnya. Kalau bahasa kita, punya kafling. Cuma cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Jamaah mengucap 3 kali, 3 kafling surganya Allah sudah jamaah beli. Ya Allah. Allah tuh baik jamaah. Mudah untuk meraih surganya Allah, tapi bukan berarti kita menggampangkan, meremehkan. Mudah, justru harusnya kita semangat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, lomba. Mudah bukan berarti meremehkan, mudah untuk kita berlomba-lomba. Jamaah di sana ada buah loh. Jamaah di sana ada dataran yang luas loh. Ustadz, saya tuh hobi nandur. Jamaah mau nandur apa di sana? Mau nanam jagung. Minta sama Allah diizinin. Jamaah mau ngapain di sana? Main bola, yang hobi anak-anak muda, futsalan, basketan, volian. Allah kasih jamaah. Di sini sampai umur berapa Anda, saya, kita bisa nyaman main bola? Sampai umur berapa? Umur 70 masih enak gak main bola? Wah, das, langsung rapuh tulang kita. Itulah dunia. Jamaah, ingat terus ya. Kalau hari ini kita rada-rada terbatasi kenikmatan, makan ini dibatasi, nendang bola tulangnya sudah tidak sekuat dulu, duduk sininya sudah mulai agak-agak kurang nyaman. Selalu bilang sama Allah, bagaimanapun nikmat Allah sudah lebih banyak. Betul apa betul? Nikmatnya Allah lebih banyak. Kemarin waktu dulu kita main bola bebas. Kalau sekarang sudah dibatasi, sudah ya main bolanya nanti dulu cukup, nggak apa-apa. Setidaknya dulu pas sehat kita pakai untuk beramal salih. Maka jamaah, nih mumpung lisannya masih bisa membeli kafling di surga, beli banyak-banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada saatnya mungkin nanti lisan kita nggak bisa ngucap, bibirnya sariawan,
Bibirnya sariawan kan susah jamaah ngucap toh. Atau mungkin pas lisan kita qadar Allah lagi dikelukan sama Allah, tiba-tiba kelu, bisa aja jamaah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan pagi menjadi malam, Allah bisa merubah lisan kita yang tadi bicara menjadi terdiam, bisa. Kepala kita yang tadinya langsung connect tiba-tiba ngehang beberapa detik, agak loadingnya lambat, bisa. Maka jangan lupa banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Wal habbu dzul asfi war raihan. Di sana ada biji-bijian. Biji cabe ada, biji jagung ada. Jamaah mau nyari apa? Kacang kedelai ada, kacang hijau ada, biji kentang ada. Jamaah mau minta apa? Ada jamaah. Bibit-bibit apa yang jamaah inginkan? Ada semuanya di sana. Warraihan, dan bunga-bunga yang harum semuanya Allah adakan di sana. Mau bunga dari bunga yang langka, limited edition, sampai bunga-bunga yang gampang kita lihat, bunga anggrek, mawar, melati, semuanya ada. Tinggal jamaah mau apa, Allah provide, Allah sediakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan. Ya Allah jamaah, malu rasanya ya. Kita lebih banyak kufurnya atau lebih banyak syukurnya? Kita lebih banyak lupanya atau lebih banyak ingatnya? Kita lebih banyak taatnya atau maksiatnya? Kita nih hamba yang banyak maksiat, sering kufur nikmat, sering lalai dari mengingat manusia nih. Itu kemarin yuk jamaah, sekarang yuk buka buku yang baru yuk. Kemarin maksiat tutup, kufur nikmat tutup. Termasuk kufur nikmat itu dia bilang gini, sesok aku mangan opo. Jangan ya jamaah, jangan kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Jadi kalau jamaah mau ditambah nikmatnya, perbanyak syukurnya. Kalau mau ditambah nikmatnya, perbanyak syukurnya. Udah bersyukur belum pagi ini? Jamaah tadi pagi bangun, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba jamaah yang tahu artinya, ada yang tahu artinya? Oh rendah hati semuanya ini jamaah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi adalah dia yang ahyana menghidupkan saya, ba'da setelah, amatana mematikan saya. Jadi semalam kita semuanya dimatikan sama Allah. Hambaku, aku matikan ya. Cuman dua, ada yang dimatikan dan tidak dibangunkan, ada yang mati dan dikembalikan rohnya, jadinya bangun lagi. Kita nih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kita yang kedua, yang masih dikasih kesempatan. Kalau Allah mau, wah hambaku udah tidur, udah bablasin aja sekalian. Nggak dibalikin ruhnya, bisa. Lawong doanya, alhamdulillahilladzi ahyana.
Ya Allah, demi zat Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami, segala puji bagimu ya Allah. Ba'da, sesudah amatana, Engkau mematikan kami ya Allah. Jadi semalam tuh kita meninggal, mati. Mati dalam pandangan hadis yang dimaksud adalah meninggal. Tapi dua pilihan, dikembalikan atau dicabut seutuhnya, nggak bangun-bangun. Makanya doanya itu kalau bangun tidur, ba'dama amatana, sesudah engkau mematikan kami, wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Jamaah mau kembali kemana kalau bukan ke Allah? Jamaah kembali ke orang tua sekarang ada, besok nggak ada. Jamaah mau kembali ke anak, ya kalau anaknya umurnya Allah berkahi agak panjang. Tapi kalau anaknya tidak sepanjang orang tuanya, guru kita Pak Waluyo, Masya Allah, selamat datang Pak Waluyo. Turut berbelasungkawa Pak Waluyo atas meninggalnya putranya ayahanda kemarin. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menjadikan riyad min riyadil jannah, dan semoga Allah menjadikan putra Bapak yang berpulang kemarin menjadi amal jariah Bapak di hari kiamat beserta ibu sekeluarga besar. Jumat kemarin saya nanya Pak Waluyo di mana? Oh Ustadz, beliau lagi keseripahan. Masya Allah. Ya kalau anak kita umurnya lebih panjang dari kita jamaah, lah kalau anak kita duluan, jamaah tuh mau kembali kemana? Allah bertanya, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kita mau pergi ke kemana? Fa aina, mau kemana? Tadhhabun, kamu pergi. Jamaah sekaya apapun ujung-ujungnya adalah mati bertemu Allah. Jamaah mau seberkuasa apapun ujung-ujungnya adalah bertemu dengan Allah. Jamaah segagah apapun ujung-ujungnya akan berjumpa dengan Allah. Jamaah sehebat, setenar, sekaya, sepopuler apapun ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Sudah tahu manusia mau kembali pada Allah. Tapi kenapa seperti seolah tidak kembali kepada Allah? Kelalen. Ya ibunda ya. Yang dikejar dunia, tapi kenapa setelah ini? Kita tahu akhirat tempat kembali kita, tapi kenapa selalai ini? Kita tahu dunia yang kita kejar selelah ini. Kita tahu akhirat tak dikejar pasti datang, tapi kenapa selalai ini? Ada dua yang terus mengejar jamaah, kemanapun jamaah ini akan terus ngejar jamaah. Jamaah masuk ke klub malam dia ngejar, jamaah masuk ke sawah dia ngejar, jamaah masuk ke goa dia ngejar, jamaah dagang di pasar dia ngejar, jamaah masuk ke dalam masjid dia ngejar. Siapa dua ini? Yang pertama rezeki, yang kedua kematian, dikejar sampai manapun. Mau di mana jamaah ngumpet? Gedung yang paling aman, benteng yang paling kokoh. Jamaah mau ngumpet di dalam gua, jamaah buat rumah di bawah tanah, tetap kematian akan menjumpai. Waktu itu ada penghina di sebuah negara, United States, Amerika, ada yang menghina Islam. Rasulullah dihina, Allah dihinakan. Terus dia itu dijaga, dikawal ketat sama polis di sana. Polisinya jaga. Barikade, mobilnya dia di tengah jamaah. Mobilnya dia di tengah. Kalau secara logika diamankan oleh pengamanan yang ketat, aman. Dalam iring-iringan kecelakaan. Mobilnya terbalik, terbakar. Itu sang penghina terbakar di dalam mobil, meninggal dalam keadaan penuh kehinaan.
setelah menghina Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kita mungkin aman, ada barikade-barikade polis-polisnya yang mengiringi dalam kendaraannya. Ternyata nggak ada satupun yang bisa lepas dari kematian. Jamaah mau ngumpet di tempat yang tidak satupun orang tahu, super duper amat sangat rahasia, private room. Anti gempa lah, anti badai lah, anti tsunami lah, anti banjir lah, anti longsor lah. Yang jamaah buat di dalamnya itu ada makanan yang bisa untuk bertahan hidup kurang lebih sampai 2 tahun ke depan. Tetap hadirin, tidak akan pernah bisa kita lari dari yang namanya kematian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lah kok nikmatnya Allah malah dilalaikan. Sudah tahu kita akan mati lah kok malah lupa. Kalau tahu akan meninggal ya siap. Sudah tahu akan wafat ya siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa banyak di antara kita hafal ayat itu? Ibunda hafal, ayahanda hafal, teman-teman anak muda hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Kok lalai? Udah tahu akan mati lah kok sombong. Udah tahu akan meninggal dunia lah kok angkuh. Fa'aina tashabun, emangnya kita hidup mau pergi kemana? Jawabannya kan kita semua akan pulang ke pangkuan Allah. Kenapa Rasulullah suruh kita ziarah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Wal'an fazuruha. Silahkan kalian berziarah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya 3. 1, perbanyak mengingat kematian. Ingat kita masuk doanya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar, insyaallah ana bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan pada kalian wahai ahli kubur. Insya Allah dengan kehendak Allah, saya bikum lahikun, menyusul kalian juga. Itu yang kita dianjurkan ngucap ketika masuk sambil melepas alas kaki. Oh jadi nyeker Ustadz kalau masuk kuburan, nyeker sunnahnya Rasulullah. Lepas alas kaki. Jadi tujuannya ngapain? Ziarah untuk mengingat kematian. Kita pasti akan mati. Yang kedua, ziarah tujuannya ngapain? Tujuan ziarah melembutkan hati agar supaya tidak sombong. Nih yang wafat di dalam dulu adalah jenderal. Dulu adalah seorang pengusaha kaya raya di dunia. Ini dulu adalah artis terkenal. Ini dulu adalah seorang yang populer. Ini dulu fansnya di mana-mana. Ini dulu begini, ini dulu begitu, ini dulu begini, ini dulu begitu. Ini dulu penguasa sepertiga dunia. Bayangin jamaah, siapa penguasa sepertiga dunia? Firaun, Namrud. Bilang apa mereka? Mereka bilang, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku Tuhan, ujung-ujungnya mati semua hadirin. Maka ziarah kubur yang nomor 2 setelah yang pertama mengingat kematian, yang kedua melembutkan hati supaya nggak sombong. Rumahnya ikut dikubur nggak? Mobilnya ikut masuk, jam tangannya ikut masuk, handphonenya ikut masuk, uangnya ratusan juta ikut masuk. Kata Nabi siapa yang nemani? Amaluhu,
amalmu yang kelak menemani. Kalau amalannya baik, dia ditemani dengan sosok yang tampan, yang diserupakan. Bertanya kemudian ahli kubur, siapa kamu? Tampannya luar biasa. Oh, saya dulu amal solihmu waktu di dunia. Ditemani, gak kesepian. Kuburnya dilapangkan. Ada di dalam beberapa ayat, matanya itu sudah di-spill. Apa bahasa kitanya ya kalau di-spill ya? Spill dong. Spill apa sih? Sudah di... Oh iya, udah dikasih bocoran. Itu loh surga tuh, itu tempatmu tuh. Dia masih dalam kubur, tapi udah dikasih bocoran jemaah, udah disepil. Udah dikasih clue, kisi-kisi. Itu ya tempatmu besok, itu tempat. Oh ya Allah, ya Allah. Apa? Kata Rasulullah cerita apa? Penduduk surga bahkan saat digotong di atas keranda, dia bilang, ayo cepet masukin aku ke liang kubur. Cepet. Dia bilang gitu jemaah. Kata Rasulullah riwayat Imam Muslim. Kalau penghuni neraka digotong dia, kalian mau bawa aku kemana? Kalian jangan bawa aku. Udah begitu jemaah. Masuk surga dia, masuk kubur dia, mohon maaf, masuk kubur nih, min ahlil jannah dia masuk kubur, langsung Allah bentangkan. Kuburannya kan cuma 1 meter kali 2, ya kan? 1 meter kali 2 meter. Begitu masuk Allah bentangkan luas jemaah. Dan Allah kasih spill bocoran. Tuh tempatmu, itu tempatmu, itu tempatmu, surganya Allah. Dia bilang, ya Allah, saking senangnya dia saat wafatnya sampai kiamat. Kata baginda Rasulullah, seperti hanya tidur semalam Allah. Kayak cuma tidur semalam, besok-besok udah masuk surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu kan itu. Waktu mau diambil rohnya karena dia hamba yang salih, tenang jiwanya, wah seneng jemaah. Kata para ulama seperti air yang keluar dari ceretnya. Tapi orang-orang fajir, fasik, munafik, orang-orang kafir dicabut ruhnya seperti seorang hewan yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang bahkan mengatakan seperti tebasan pedang yang dahsyatnya bukan main. Tapi orang beriman seperti air yang dikeluarkan dari ceretnya, dituang. Mudah. Dia wafat, matanya itu jemaah langsung memandang kepada bayangan. Ingat kisahnya Sya'ban enggak? Waktu Sya'ban bilang, andai lebih jauh, andai yang baru, andaikan semuanya. Pernah ingat kisahnya Sya'ban kan? Kenapa? Karena apa yang baginda SAW katakan, Sya'ban jelang wafatnya diperlihatkan amal-amalnya di dunia. Sya'ban dulu kamu nganter orang ke masjid ya. Ini masjid yang kamu antar, jaraknya sekian, ini besarnya pahala. Sya'ban terus, ya Allah nganter deket aja pahalanya besar, apalagi kalau nganter jauh, andai lebih jauh. Jadi orang nanti jelang wafatnya, matanya itu dipertontonkan jemaah. Makanya kalau ada orang jelang-jelang wafat, matanya terbelalak, macam-macam yang beliau lihat. Kita nggak bisa ngelihat, tapi beliau yang lagi sakaratul maut bisa ngelihatnya. Makanya kita pernah ngelihat ini orang kok senyum wafatnya ya, karena dia ngelihat keindahan di sana jemaah. Dia tahu tempat pulangnya, dia ngelihat keindahan. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah, Rasul pernah cerita juga, hei yang jiwanya tenang, malaikat begitu roh diambil, malaikat akan mengatakan, alangkah bagusnya ruh ini. Siapa dia? Sungguh itu hambanya Allah yang salih. Wangi semerbak di langitnya Allah tuh orang wafat. Wangi semuanya jemaah. Dan ada malaikat mengatakan, alangkah busuknya. Ruh siapa itu? Dia orang fasik, dia orang fajir. Dia punya harta,
tapi dia pelit dan kikir. Dia punya kuasa tapi dia zalim. Dia punya kewenangan tapi tak digunakan untuk nolong agama Allah. Suhqan, suhqan, celaka dia, celaka dia. Binasa dia, binasa dia. Busuk baunya, langit pun malaikat-malaikat pun mencium bau busuknya, na'udzubillah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pengumuman kematian. Setiap hari saya ke Wonolelo diumumin kematian. 6 hari lalu di Garung, 6 hari lalu atau 7 hari lalu di Garung diumumkan juga kematian. Jumat ini ngaji di Wonolelo diumumkan lagi kematian. Kemarin, tadi pagi, tadi maghrib diumumkan lagi di desa Seribit tentang kematian. Jamaah, hidup kita tinggal menunggu giliran. Nunggu giliran, nunggu antrian. Ayo nunggu antrian jamaah. Udah sampai jamaah. Tinggal milih. Siapa yang mau, malaikat mau cabut nih tinggal milih. Ibu ini, oh belum. Ibu ini pahalanya masih insya Allah, ayo diperbanyak lagi. Ada yang ini, oh insya Allah nih sudah siap dicabut. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang siap-siap. Jangan ditunda ya jamaah. Jangan bilang besok ya jamaah. Besok saya mau ngaji, besok saya mau sholat, besok saya mau sedekah, besok saya mau berbagi, besok saya mau memberi, besok saya mau ini. Besok belum tentu Anda masih hidup. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambanya Allah, asrafu, yang dulu pernah melampaui batas, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dia pernah lakukan semuanya tanpa terkecuali. Dulu kita pernah berbuat salah, fatal salahnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Lisan kita, tangan kita, pandangan mata kita, langkah kaki kita yang gontai santainya ke tempat penuh maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah jemaah. Rahmat Allah tuh besar, rahmat Allah tuh luas. Rahmat Allah tuh gimana pun tetap yang paling hebat. Manusia bisa dia gak maafin kita, tiada maaf bagimu. Tapi Allah selalu memaafkan diri kita. Manusia boleh benci kita, tapi Allah sebenci-bencinya Allah tetap berfirman, rahmati, rahmatku taglibu ghadabi, lebih besar dari benciku. Rahmati au rahmati, rahmati taglibu ghadabi, rahmatku lebih luas dari murkaku, kata Allah. Manusia benci kita silahkan, tapi Allah jangan. Manusia nggak mau maafin kita silahkan, tapi Allah tetap yang maha pengampun, lagi maha penyayang, yang Allah maaf, Allah maha maafkan, Allah maha memaafkan semua dosa-dosa kita.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sayang, Allah rahmatnya luas. Nikmat-nikmat kita nanti akan Allah tanya ya jamaah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa kemudian latus'alunna, kamu akan ditanya yauma idzin pada hari itu 'anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa. Tapi sebelum tutup dengan doa, sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah berkenan membersamai. InsyaAllah mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang penuh barokah buat kita bersama-sama. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, bila ada yang berkenan, yang bergabung, bila mana sahabat berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'alna laka dzakkarin, Allahumma ij'alna laka syakkarin, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar ya Tawwab. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang hina datang kepadamu ya Allah yang maha mulia. Muliakanlah kami ya Rahman. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang tidak berilmu datang kepada Engkau. Duhai Zat yang maha berilmu, berikanlah kami ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lalai datang kepada Engkau ya Allah untuk memohon ampun. Ampunilah kelalaian kami, maafkan segala dosa kami, ampunkan setiap khilaf kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah, kalau Engkau masih beri kesempatan kami hidup, jadikan kehidupan kami menambah amal salih.
dan jadikan wafatnya kami adalah peristirahatan dari dosa. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lalai, di mana orang tua kami sehat, kami lupa bakti pada beliau ya Allah. Mudahkan kami untuk tetap bakti pada beliau ya Allah. Ampuni kami yang lalai berbakti pada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan orang tua kami. Jadikan di usia senjanya beliau mudah beramal salih. Jadikan kami mampu menopang apa yang telah beliau dulu lakukan semasa kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah berpulang, lapangkan kuburnya. Jadikan riyad min riyadil jannah. Jadikan ya Allah orang tua kami menjadi orang tua yang kelak meneruskan setiap apa yang amal solihnya bisa kami teruskan. Ya Allah, jadikan orang tua kami menempati di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Engkau beri tempat mulia di sisi-Mu bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, kami titipkan keturunan-keturunan kami kepada Engkau ya Allah. Engkaulah zat yang akan menjaga sebaik-baiknya penjagaan kepada segala sesuatu yang kami titipkan kepada Engkau. Kami titipkan anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan menantu kami ya Allah. Kami titipkan cucu dan cicit serta semua keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah. Jaga keturunan kami agar beliau menjadi ahli ruku, ahli sujud, ahlul Quran, ahli sedekah. Jadikan semua keturunan kami sampai hari kiamat meneruskan semua kebaikan yang telah kami tanam. Meneruskan semua kebaikan yang pernah ya Allah kami tanam. Duha ya Allah, karuniai kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, ruku yang tumakninah, sujud yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang tentram. Karuniai kami ya Allah ketenangan batin, karuniai kami ya Allah kecukupan lahir. Ya Allah, kami belum pernah menginjak ke Baitullah. Izinkan kaki ini menginjak ke Baitullah ya Allah. Panggil kami ya Allah. Izinkan kami sampai ke Mekah Madinah. Belum dulu ya Allah kami diwafatkan sebelum kami menginjak ke rumah-Mu yang indah itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang pernah menginjak bisa datang lagi ya Allah. Haji lagi ya Allah. Umroh lagi ya Allah. Ya Allah, karuniai kami rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan barokah, rezeki yang bermanfaat bagi banyak umat. Ya Allah, kami sadar semua ini titipan dari-Mu ya Allah. Maka kuatkan kami untuk mengembalikan semuanya pada-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan hidup kami imannya istiqomah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ayahanda, ibunda, terima kasih hujan-hujan sudah meluangkan waktu datang ke sini. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Jamaah yang di Masjid Fatimah, Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo, mohon tidak berdiri dulu karena ada informasi yang pertama. Setelah ini silahkan sholat sunnah syuruk, pahalanya senilai haji umroh sempurna. Mbak-mbaknya sudah datang ya Mas? Sudah? Baik. Jamaah yang pertama, alhamdulillah Masjid Muhammad Al-Fatih mendapatkan hadiah infak sodakoh untuk pembangunan, baik pembangunan masjid maupun pembangunan manusianya, menyebarluaskan ilmunya dari Bapak Basuki beserta Ibu dari Tangerang dan Ibu Reni Indriani beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau rezekinya makin barokah, semakin berlimpah, Allah beri segala hajatnya terkabulkan, Allah muliakan beliau sekeluarga dunia akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayahanda, kami terima, semoga ini menjadi wasilah kebaikan, ketenangan untuk Ayahanda dan Ibunda semua. Dan berikutnya insya Allah Ayahanda dan Ibunda seperti yang sudah kami kabarkan, ini ada hadiah. Sekali lagi ini hadiah dari Ayah Tom John dari Bogor beserta Bunda Luki Tom John dari Bogor. Beliau akan memberi hadiah kepada Ayahanda dan Ibunda, masing-masing dapat 50.000 insya Allah. Mohon dibagikan ya Mas. Tolong dibagikan ke belakang, maaf. Satu lagi Mas. Semoga juga Bunda Luki, Ayah Tom John rezekinya semakin barokah berlimpah. Setiap hajatnya Allah ijabah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diterima hadiahnya ya jamaah. Itu hadiah dari beliau. Semoga kita semua selalu menjadi hamba yang semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita sambil menunggu Mas Rizky, belakang ibu-ibu, mbaknya aja, dikasih mbaknya, biar mbaknya yang ngasih. Sambil nunggu, sambil dikasih, sambil mengingat kafling di surga tadi ya jamaah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu 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 akbar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza kepada hadirin yang sudah hadir, wabil khusus Bapak Basuki beserta Ibu Nelly, Ibu Reni Indriani sekeluarga besar, Bunda Luki Megawati beserta Ayah Tom John Tamaela. Semoga
Allah memuliakan semua hadirin dunia akhirat dan jamaah yang tidak bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah terima amal solihnya. Amin ya rabbal alamin. Saling doa biddu'a ya jamaah. Orang Jawa bilang dungo dinungo. Saling mendoakan karena insya Allah dari lisan hamba-hamba yang solihah seperti jamaah, doa-doa yang kita panjatkan Allah perkenankan. Dan insya Allah besok saat night saya akan membersamai jamaah dan Selasa saya izin untuk berangkat safar selama 14-an hari sampai tanggal 13 Februari dari 31 Januari. Insya Allah kami akan safar sebentar bersama Umi. Jadi insya Allah nanti yang mengisi di sini Ustadz Dama bersama Ustadz Ilham, ada Ustadz Ihsan. Nanti beliau bertiga akan bergantian ngisi kajian. Jamaah mau yang ngisi Ustadz Fulan atau Ustazah Fulanah, kalau bisa tetap hadirlah di majelis ilmu. Jadi walaupun siapapun yang ngisi sebisa mungkin hadir di majelis ilmu. Saat night besok Sabtu maghrib sampai isya masih bersama saya. Nanti 14 hari akan dibersamai oleh beliau-beliau semua. Insya Allah. Semoga ketemu lagi jamaah di waktu yang lebih baik, kesempatan yang lebih berkah. Mudah-mudahan bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin, ada yang belum dapat ya jemaah? Sudah semua? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ibu salam keluarga, jangan ada yang langsung keluar kecuali sholat sunnah isyraq, pahalanya haji umroh sempurna. Sama habis itu makan. Makanannya udah siap? Ya. Habis sholat terus makan, begitu ya jamaah, makan bersama, baru nanti pulang bawa sayur, tahu, tempe dan yang lainnya. Jawab dulu salamnya baru berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.